Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Niko Dwi Hartawijaya, NIM D400 190 123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas atau tugas besar praktikum mesin listrik yang sudah saya buat pada semester 5 ini. Langsung saja, saya di sini mendapatkan tugas besar membuat mesin sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau biasa disebut arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Kemudian motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Bagian-bagian dari motor sinkron. Ada yang pertama rotor. Rotor adalah perbedaan utama antara motor listrik dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Kemudian stator menghasilkan medan magnet perputaran yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Nah, ini adalah gambaran rotor dan juga stator. Kemudian prinsip kerja dari motor sinkron. Motor sinkron mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karenanya membutuhkan slip ring dan singkat brush untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani titik di mana rotor ditarik keluar dari keserempakannya dengan medan putar, maka tidak ada torsi yang dihasilkan dan motor akan berhenti. Jika sinkron bukanlah self-starting, motor karena torsi hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karenanya, motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Kemudian pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik atau listrik AC membangkitkan fluksi medan putar stator atau BS dan suplai listrik searah atau biasa disebut arus DC membangkitkan medan rotor BS. Rotor berputar pada kecepatan interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun dikarenakan tidak adanya torka star pada rotor, maka sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara medan putar stator BS dan medan rotor BR. Kemudian rangkaian motor sinkron yang telah saya buat. Ini adalah rangkaian dengan mesin atau motor sinkron yang sudah saya apply dengan mengeluarkan rotasi sedemikian rupa, kemudian kecepatannya sedemikian rupa dalam RPM dan juga electrical powernya, torsinya dan FA-nya atau pilot current. Nah, di sini ada grafik untuk memunculkan nilai dari pengeluaran mesin ini. Jadi nilai ini dikeluar outputnya akan bisa kita lihat pada gelombangnya. Diagramnya kita bisa lihat di sini. Oke, langsung saja kita ke simulasinya.
Nah, ini adalah simulasinya. Untuk powernya kita menginput sebesar 400 volt dan juga tegangan violetnya juga 80 volt. Kemudian masuk pada rangkaian motor, diproses dan dikeluarkan langsung ke, ini adalah beban ya, beban. Kemudian masuk ke outputnya, mengeluarkan hasil seperti ini. Untuk hasil rotor angel deviation atau rotasinya sebesar min 3,034 E plus 04. Kemudian kecepatannya sebesar min 14,48. Electrical powernya 410,4 watt. Torsinya Nm dalam Nm min 270,8 dan juga violet currentnya 64,39 ampere. Nah, kemudian untuk hubungan antara torsi, kemudian kecepatan, dan juga dengan daya pada motor listrik ini, bahwasanya hubungannya ada antara daya dan torsi. Ketika semakin besar motornya, semakin besar daya motor dalam watt, maka akan semakin besar torsinya. Torsinya juga akan semakin besar. Nah, apabila semakin kecil daya motornya dalam watt, maka torsinya pun juga semakin kecil. Dari itu dapat kita simpulkan hubungan antara daya dan torsi itu berbanding lurus. Nah, kemudian hubungan antara kecepatan dalam RPM dan juga dengan torsi dalam Nm itu apabila semakin besar kecepatannya, maka torsinya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila rotor ataupun kecepatannya semakin kecil, maka torsinya semakin besar. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya hubungan antara kecepatan dan torsi itu berbanding terbalik. Perlu kita ketahui bahwasanya hubungan antara kecepatan, torsi, dan daya yaitu tenaga gerak yang dihasilkan dari sebuah motor listrik tersebut dengan torsi dan biasanya menggunakan satuan Nm atau Newton meter. Jika memerlukan suatu motor listrik yang memiliki tenaga putar yang lebih kuat, maka biasanya kita akan memilih motor listrik dengan daya yang besar dalam watt. Selain itu, kecepatan putar motor listrik juga dapat mempengaruhi terhadap besar kecilnya hasil dari output torsi yang dihasilkan. Maka ketika semakin besar kecepatannya, akan semakin kecil output torsinya. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pada waktu penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.